Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say thanks to our God that give us health and good condition. In this time, I want to explain about economy micro. Maybe you can explain to me what about micro and economic. In the first class, I want to explain about micro. Micro is about interaction, about perilaku konsumen, dan juga untuk harga-harga pasar dan sebagainya ya. Jadi di sini adalah untuk membahas antara produsen dan juga konsumen. Mungkin kalian sudah pernah ya mendengar istilah ekonomi itu apa. Nah, ekonomi mikro ini memang mempelajari perilaku konsumen, baik itu dalam menentukan harga-harga, kemudian kuantitas dari faktor inputnya, barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan, seperti itu. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana perilaku seorang produsen dan juga perilaku seorang konsumen. Nah, untuk slide yang kedua, nanti kita akan membahas ya bagaimana pengambilan keputusan dalam hal permintaan dan penawaran jasa. Kemudian untuk perilaku produsen. Mungkin Anda tahu ya, produsen itu apa sih sebenarnya yang dibahas di sini. Nah, mereka adalah orang yang memproduksi barang-barang, menyediakan kebutuhan masyarakat, juga organisasi seperti itu. Kemudian selain itu, kita juga harus mempelajari perilaku dari penjual dan juga pembeli, dan bagaimana interaksi antara keduanya, baik itu pada faktor produksinya, kemudian di sini ada faktor teknologinya, kemudian sumber daya alam, sumber daya manusia, itu juga menjadi faktor produksi ya. Nah, seorang produsen itu pasti mereka memiliki pemikiran yang lebih matang ya. Kenapa mereka menjadi seorang pengusaha? Nah, untuk menjadi seorang wirausaha itu mereka harus memiliki jiwa yang ulet, gigih, kemudian dia tidak gengsi ya. Apapun akan dia lakukan untuk bisa memproduksi barang. Nah, saat ini produk yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini itu apa? Kalau dulu masa pandemi memang produsen masker, kemudian alat-alat kesehatan, hand sanitizer dan sebagainya. Tapi saat ini sudah tidak di masa pandemi lagi, jadi sudah normal ya, new normal. Nah, mereka akan mengikuti kebutuhan konsumen. Nah, konsumen saat ini apa yang dibutuhkan mereka ya? Kalau dalam dunia bisnis dalam bidang kuliner, dia akan mencari kira-kira masyarakat itu saat ini butuhnya apa. Untuk anak-anak yang masih muda, kita lihat ya, para pedagang es boba, kemudian beberapa minuman untuk anak-anak muda, kemudian dibangun coffee shop dan sebagainya. Contoh-contoh yang sudah sukses adalah Starbucks Cafe, kemudian P-Kopi, kemudian macam-macam ya. Apalagi sekarang anak-anak muda sekarang untuk mengerjakan tugas itu biasanya mereka nongkrong di kafe dengan teman-temannya. Kalau dulu saya masih kecil belajar kelompok ya di rumah seperti itu, tapi sekarang mereka lebih memilih di kafe, ada wifi-nya untuk nongkrong bersama dengan teman-temannya seperti itu. Kita lihat aja contoh ya, untuk para pengusaha yang sudah sukses adalah warung mie gacoan itu ya. Sebenarnya mie gacoan itu apa sih? Inti hanya mie yang dikasih bubuk-bubuk bumbu itu, kemudian ada dimsumnya, kemudian itu ada mie yang level 1, 2, 3, 4 yang
tingkat kepedasannya itu beda-beda memang itu ya. Dan itu semuanya rame. Jadi para pengusaha itu pintar sekali melihat perilaku dari konsumen. Jadi konsumen itu butuhnya apa sih gitu ya. Kemudian ada di sekitar rumah saya itu kan ada Tomuan, ada Katmipora, ada Kelana, di beberapa resto dan coffee shop yang memang sangat ramai ya. Kemudian ada makanan-makanan khas Korea, Jepang. Itu banyak digandrungi anak-anak muda yang nongkrong di shelter itu. Nah, jadi memang interaksi antara produsen dan konsumen ini memang dibahas dalam ekonomi mikro. Ya, nanti bisa komentar di kolom komentar ya. Misalnya ada pertanyaan atau apa gitu ya. Nah ini sekedar prolog dari saya. Nanti untuk tanya jawab bisa di kolom komentar atau mungkin di adlink bisa ya. Nah perilaku dari konsumen, perilaku dari produsen itu kalau dipelajari memang sangat unik ya. Ada lagi contoh pengusaha sukses yang baru kemarin itu menyewa rumah saya ya sebagai tempat untuk pembuatan makaroni. Itu dia menyewa rumah saya 3 tahun. Ya industri rumah tangga sih sebenarnya, hanya menjual makaroni. Awalnya hanya digoreng, kemudian dibungkus, kemasannya juga masih sederhana, tapi sekarang kemasannya sudah bagus. Namanya makaroni Endes gitu ya. Mungkin kamu bisa lihat di Instagramnya. Dia baru berapa tahun itu memulai menjadi pejuang bisnis, pejuang rupiah gitu ya. Sekarang dia bisa beli rumah harga 600 juta. Mungkin kalian akan tertarik, kapan-kapan nanti saya akan ajak kalian untuk melihat tempat untuk ini ya. Saya juga akan melakukan wawancara dengan ownernya biar kalian tahu sebenarnya kita itu bisa gitu ya menjadi pejuang bisnis. Awalnya memang memulainya dari yang kecil-kecil dulu, kemudian karyawannya hanya 1 atau 2 orang. Sekarang karyawannya hampir sekitar 20 orang. Ada yang menggoreng, kemudian ada yang packing, sampai nanti ada model yang dipakai untuk Instagram ya, untuk sekedar mencicipi makaroninya itu. Nah itu contoh-contoh produsen dan konsumen ya. Kira-kira sekarang itu konsumen butuhnya apa, kemudian produsen itu yang akan diproduksi itu apa saja barang-barangnya, agar nanti bisa mendapatkan omset penjualan yang meningkat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lihat di kolom komentar saya ya. Oke. Thanks for your attention, thanks for your watching in this time. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.